Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, di tengah-tengah aktivitas pekerjaan kita masih diberi kesempatan untuk kita memberikan makanan kepada spiritualitas kita supaya kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh. Nah, pada siang hari ini saya akan mengajak saudara semua untuk belajar firman Tuhan yang saya beri judul Membangun Rumah Tuhan. Nah, mari kita akan lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang pertama. Alkitab berkata, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah Daud kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Saudara, di ayat ini menceritakan tentang sikap Daud pada waktu itu. Alkitab berkata bahwa pada waktu itu Daud diberkati Tuhan dengan kedudukan sebagai raja. Ketika kedudukannya sebagai raja, Tuhan juga memberkati Daud dengan sebuah kerajaan yang aman. Bangsa Israel bisa dikatakan pada masa Daud berada pada puncak kejayaannya. Musuh-musuh bangsa Israel ditaklukkan dan bangsa Israel dikaruniai Tuhan keamanan. Alkitab berkata keamanan di segala penjuru. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama tentunya ketika sebuah negara takluk dengan negara tertentu, maka negara yang ditaklukkan akan memberikan upeti secara rutin kepada negara yang menjajahnya. Demikian juga bangsa Israel mendapatkan upeti yang sangat besar dari bangsa-bangsa lain yang ditaklukkannya. Oleh karena itu bangsa Israel pada waktu itu berada pada puncak kejayaannya. Secara perekonomian Israel mengalami kemapanan, secara perekonomian bangsa Israel mengalami pertumbuhan. Dan pada waktu itu Tuhan memberkati Daud dengan keamanan, dengan materi-materi yang berlimpah di dalam kerajaannya. Dan menariknya pada waktu itu Daud juga Tuhan sudah berkati dengan istana yang sangat megah. Daud berkata kepada Nabi Natan pada waktu itu bahwa rumahnya terbuat dari kayu aras. Kayu aras merupakan salah satu instrumen rumah-rumah orang yang kaya raya, saudagar-saudagar yang kaya raya, yang digunakan oleh mereka untuk membangun rumah. Jadi pada waktu itu istana Daud sangat mewah dengan material kayu aras, di mana kayu aras menjadi sebuah simbol kepemilikan bagi orang-orang yang kaya raya. Nah, ketika Daud diberkati oleh Tuhan, ketika Daud memiliki istana yang megah terbuat dari kayu aras yang hanya orang-orang kaya yang bisa memilikinya, menggunakannya, Daud berkata kepada Nabi Natan pada waktu itu. Daud berkata, lihatlah rumahku ini terbuat dari kayu aras. Rumahku itu sangat mewah, istanaku sangat mewah. Tetapi tabut Tuhan atau rumah ibadah bangsa Israel hanya ada di bawah tenda-tenda. Nah, saudara, Alkitab menceritakan bahwa Daud pada waktu itu punya inisiatif. Ketika dia diberkati Tuhan, ketika dia disertai Tuhan, ketika Tuhan mengkaruniakan keamanan di dalam kerajaannya, dan Tuhan memberkati Daud dengan berlimpah harta dan benda, Daud mempunyai inisiatif di dalam keadaannya, yaitu dia ingin membangun rumah Tuhan. Karena rumahnya diberkati Tuhan, dia punya rumah mewah, tetapi tempat ibadah bangsa Israel masih terbuat dari material tenda, di mana material itu di bawah kualitas rumahnya Daud. Kemudian Daud singkat cerita menyampaikan niatnya kepada Nabi Natan, dan kemudian singkat cerita Daud mulai mengumpulkan segala bahan bangunan untuk membangun bait Allah, dan itu terrealisasi pada zaman Salomo. Saudara, kita bisa melihat dari sini bahwa Daud memiliki sebuah hati di mana Daud itu cinta kepada Tuhan. Dan perhatikan, ketika Daud mencintai Allahnya, mengasihi Allahnya, maka reaksi otomatis yang dia lakukan adalah ketika dia melihat rumah ibadah Allah yang dia sembah, ketika dia melihat rumah ibadah bangsa Israel berada pada kualitas yang kurang baik,
Daud mempunyai inisiatif untuk membangunkan bait Allah yang maha megah pada waktu itu. Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang mempunyai hati mengasihi Allah, maka secara otomatis dia juga punya hati untuk membangun rumah Allah di mana dia beribadah. Karena itu pada hari ini saya ingin mengajak kita semua, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk mari kita juga mempunyai spirit seperti yang dimiliki oleh Daud. Kalau kita mencintai Tuhan kita, kalau kita mengasihi Allah kita, maka kita punya reaksi otomatis, kita akan punya hati untuk membangun gereja, membangun rumah Tuhan di mana kita berada. Nah, kata membangun di tempat ini saya bukan mengajak kita untuk berkontribusi dalam hal material, tetapi saya mengajak saudara untuk berkontribusi dalam hal kualitas. Bukan tentang kuantiti, tapi tentang kualitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi untuk membangun rumah Allah, untuk memajukan gereja di mana kita berjemaat di gereja lokal kita masing-masing. Nah, saya akan sampaikan satu hal kepada saudara, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi untuk membangun rumah Allah, untuk membangun gereja lokal di mana kita berada. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi penyumbang damai sejahtera. Lukas 10 ayat yang kelima, Alkitab berkata seperti ini. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk memberitakan Injil. Dan ketika murid-murid ini memberitakan Injil, Yesus berpesan kepada mereka, kalau mereka memasuki rumah, mereka harus berkata, damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya, Tuhan Yesus berpesan kepada setiap murid-muridnya di dalam pemberitaan Injil, ketika mereka memasuki sebuah rumah, mereka harus menjadi penyumbang damai sejahtera di rumah di mana mereka mau memberitakan Injil. Nah, hal yang sama juga yang harus kita lakukan. Kalau kita mau membangun gereja Tuhan sebagai sebuah bukti reaksi otomatis kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi rumah Tuhan. Kita punya hati untuk membangun rumah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Maka yang harus kita lakukan untuk kita membangun rumah Tuhan adalah kita harus menjadi penyumbang damai sejahtera di komunitas di mana kita berada, di gereja di mana kita berada. Para rasul pada waktu itu ketika mereka memberitakan firman, ketika mereka memberitakan keselamatan, mereka masuk dari rumah satu ke rumah yang lain. Ketika mereka dibukakan pintu, mereka berkata kepada orang-orang yang menerima mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dan bukan hanya level kata-kata, saudara, tetapi para murid, mereka juga harus merealisasikan perbuatan tersebut. Mereka memberitakan Injil bukan dengan konfrontasi, tetapi mereka memberitakan Injil dengan penuh damai, dengan damai sejahtera yang diwujudkan dimanapun mereka berada. Karena itu kalau kita berbicara tentang membangun gereja, itu bukan melulu tentang apa yang harus kita sumbang, materi apa yang harus kita kasih, tetapi sesuatu yang simple yang selama ini kita lupakan. Kalau kita ingin membangun rumah Tuhan, kalau kita ingin memajukan rumah Tuhan, maka hal simple yang harus kita lakukan ketika kita masuk di dalam gereja, ketika kita masuk di dalam komunitas, ketika kita masuk di dalam sebuah seksi pelayanan, maka saudara harus menjadi donatur atau penyumbang damai sejahtera terwujud di situ oleh karena kehadiran Bapak Ibu Saudara. Karena itu ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepada kamu. Ketika Yesus akan dilahirkan melalui rahim perawan Maria, malaikat Tuhan berkata, damai sejahtera untukmu. Di mana ada Tuhan Yesus hadir, di situ ada damai sejahtera. Karena itu dimanapun kita hadir, mari kita menjadi penyumbang damai sejahtera
dimanapun kita berada. Yang dimaksud dengan penyumbang damai sejahtera adalah berarti dengan adanya kita ada kedamaian di situ, bukan perseteruan. Ketika kita hadir di sebuah situasi atau komunitas, ada kerukunan di situ, bukan perselisihan. Nah, karena itu mari kita belajar pada hari ini, mari kita mencintai Tuhan. Dan secara otomatis kalau orang mencintai Tuhan, dia akan mencintai rumah Tuhan dan punya passion untuk membangun rumah Tuhan di mana dia berada. Dengan apa? Yaitu dengan kita menjadi penyumbang damai sejahtera dimanapun kita berada. Selamat menjadi penyumbang damai sejahtera di kantor saudara, di rumah, di gereja, di seksi-seksi pelayanan di mana saudara ada. Kalau saudara ada di situ, saudara harus menjadi sumber kerukunan, sumber damai sejahtera, sumber komunikasi yang baik, bukan sebaliknya. Selamat mewujudkan damai sejahtera.